Doa seorang serdadu sebelum perang. Buah karya W.S. Rendra. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firmanmu terguris di atas ribuan kuburan yang dangkal. Anak menangis kehilangan bapa, tanah sapi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa, dan Mesiu kembali lagi bicara. Waktu itu Tuhanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna, dosa dan napasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah, sementara kulihat kedua lenganmu yang capai mendekat bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, telah kugenggam senapangku. Perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Orasi kebangsaan mewakili tokoh legislatif yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Fadri. Disuruh ke Aling sana padanya. Suruhnya demo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Salam dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati yang mulia Sultan Mahmud Honorer IV, Sultan Pawas Diraja. Yang saya hormati, di sini banyak kepala dinas, ya, dan kebetulan beliau-beliau ini adalah guru saya semua. Ada kepala dinas pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, ada juga ketua keluarga Anda Reja Palevi. Yang saya hormati juga kepala dinas kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Anda Opa Sarkowi. Yang saya hormati penanggung jawab acara kita, Panglima Besar KPBRI. Yang saya hormati Ketua Panitia Dr. Dedi. Ada senior kita di sini, Ganda Iwan Darmawan yang saya hormati. Tentu yang kita banggakan, yang hari ini kita semangati pahlawannya, para pejuang kemerdekaan kita yang hadir di depan kita. Salam hormat saya kepada bapak-bapak, ibu semua yang sudah hadir. Kita doakan beliau-beliau ini senantiasa selalu membersamai semangat kita. Kalau hari ini semangat kita sedang hilang, melihat perjuangan mereka, insya Allah kita kembali lagi.
Yang saya hormati juga para tokoh masyarakat, tokoh agama dari Bang Japar, ini ada KB ini ketuanya yang saya hormati, rekan media yang hadirin yang mohon izin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Setahun yang lalu kita masih ingat peringatan pertama kita di Bundaran Air Mancur, dan tahun lalu kita bersama-sama dengan 50 komunitas, dan hari ini 86 komunitas. Maka tahun depan akan jadi ratusan komunitas. Merdeka! Artinya tahun lalu bisa menciptakan 86 komunitas yang hadir, tahun depan lebih banyak lagi. Maka peringatan Perang 5 Hari 5 Malam di Palembang ini akan menjadi sebuah silaturahim para komunitas yang mencintai kemerdekaan, yang mencintai sejarah, dan mencintai kota Palembang. Kita berharap tidak hanya para komunitas yang bersemangat, tapi juga pemerintah daerah. Saya lupa tadi di sini ada kota Palembang, Mang Cek kami, Mang Cek Sulaiman. Pemerintah ini harus hadir, baik provinsi maupun kota Palembang. Dan kami di legislatif ini mendorongnya. Tadi bisik-bisik dengan Pak Ofa, 1 Januari ini pas kegiatan tutup akhir tahun dan akan dimulai kegiatan. Jadi mencari payung hukum untuk naruh anggaran ini, nah ini akan dipikirkan oleh Pak Ofa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ofa. Karena memang ini adalah bagian dari kita di Dinas Kebudayaan. Ya, apalagi di Kota Palembang di Bandar Nambai, alhamdulillah. Karena ini adalah kolaborasi. Jadi jangan sampai cuma komunitas yang bersemangat, tapi pemerintah tidak bersemangat, justru akan dipertanyakan bagaimana jiwa perjuangannya nantinya. Ya. Pada kesempatan ini juga tentu kita melihat para bapak-bapak kita, para pejuang kemerdekaan yang hadir di sini. Saya yakin tidak hanya mereka yang hadir, tapi ribuan pejuang ada di belakang mereka sedang menyaksikan kita yang hari ini. Dan hari ini banyak anak muda yang bersemangat. Tentu semangat kemerdekaan ini tidak cukup hanya dengan menyelenggarakan kegiatan seperti ini, tapi dengan aksi nyata, kontribusi. Maka kita dengan segala aktivitas kita, kawan-kawan dengan semua komunitasnya, pemerintah daerah, kami di legislatif, marilah kita berkolaborasi ya, untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk kota kita Palembang ke depan. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Sulaiman Amin yang telah mensupport tenda sebanyak 15 unit. Sekali terima kasih Pak, luar biasa sekali. Selanjutnya, orasi kebangsaan mewakili tokoh eksekutif disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan yang kami hormati Bapak Dr. Haji Aufa Syahrizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Merdeka! 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 Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tadi Pak Saiful sudah menyampaikan orasinya, kira-kira tidak jauh beda. Yang jelas, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat Sumatera Selatan, sebagai bagian dari masyarakat kota Palembang, kita patut berbangga hari ini kembali kita dapat memperingati bagaimana perjuangan para pejuang-pejuang kita yang sudah mencoba mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita raih dan dinyatakan dengan perang 5 hari 5 malam, dan wujud dari bukti ataupun hasil dari perjuangan itu
di depan kita, di belakang kita berdiri dengan megah monumen perjuangan rakyat Montpera, dan ini menjadikan sebuah lambang betapa besar perjuangan bangsa kita, khususnya para pejuang yang sudah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Kita sebagai generasi muda tentunya tidak akan boleh tinggal diam. Ini saatnya kita, generasi muda, ikut mempertahankan, ikut memperjuangkan, dan ikut melestarikan dengan bangga bagaimana hasil perjuangan dari para pahlawan yang telah mendahului kita. Hari ini depan kita ada para veteran. Mereka inilah yang menjadi kekuatan bagaimana kita bisa menikmati kemerdekaan sampai hari ini. Tepuk tangan buat para veteran kita. Tadi saya melihat generasi milenial dalam teatrikal, mereka dilibatkan. Ini sebuah prestasi. Kenapa? Tanpa kita melestarikan, tanpa kita menurunkan bagaimana mencintai, bagaimana menanamkan rasa patriotisme kepada generasi muda, maka dengan globalisasi kita takut bahwa globalisasi akan merongrong kecintaan, patriotisme dari anak-anak muda. Untuk saya sebutkan dan saya ucapkan selamat kepada panitia, kepada pemerkasa untuk pelaksanaan ini. Dan tadi kami betul kata Pak Saiful, insya Allah tahun depan kita akan coba. Kalau sekarang kita masih mendapatkan kegiatan di anggaran dari gotong royong, sumbangsi dari A, B, C dan sebagainya. Tahun depan insya Allah saya akan mencari payung hukumnya dulu, tapi karena pelaksanaannya Januari ini biasanya duitnya masih maongkar. Nah, kalau duitnya masih maongkar, nanti dicarikan dulu, paling tidak ada donatur. Nah, kalau donatur kemudian kita bayar, kita terhutang, tapi kita harus cari payung hukumnya. Jangan-jangan sampai kita nanti dananya ada, dibayar, tahu-tahu kita salah, ya. Ini jadi mohon sabar, diberi kami waktu untuk mencarinya. Yang jelas kami dari pemerintah akan mensupport semaksimal mungkin kegiatan-kegiatan seperti ini. Dana ini adalah merupakan kegiatan yang positif karena ingin mencoba akan menggali kembali rasa patriotisme kita sebagai bangsa Indonesia. Mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, sketsa perjuangan Kapten Arifai dibawakan oleh Febri Al-Intani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nambahi sedikit ketua panitia tadi, bahwa perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini kita kerjakan secara gotong royong. Jadi ada banyak pihak, ada yang membantu makanan, ada yang membantu jeep itu dari Pirazuar, jeep maksud saya panggung ya. Kalau jeep ada Iwan Darmawan, jeep apa kita? Komunitas jeep Palembang Sumsel, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kami ucapkan terima kasih Pak Ufa. Beliau sudah membantu materi kemarin, dan juga sebelumnya kami kodong untuk menggunakan telunjuknya. Ini kita dapat tenda dari Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Selatan, ditambah oleh Pak Sulaiman Amin, ada 10 tenda, itu ada 15 tenda. Lalu juga ada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Kanda Rizah Palevi, juga membantu, baru diserahkan pagi tadi. Lalu juga ada dari Ajis Bakso Granat, Ajis. Nah, kalau ngomong-ngomong peringatan tahun lalu, sebenarnya dari pembicaraan saya sama Ajis Bakso Granat ngomong, kapan kita Kak ngadakan peringatan pertempuran 5 hari 5 malam. Saya bilang sebulan lagi. Ajis mau bantu, maka kita kerja. Kemudian ternyata banyak didukung oleh para komunitas. Alhamdulillah. Dan sebelumnya kita juga sering melakukan kegiatan-kegiatan ini, tapi paling tidak berdoa di bawah Garuda di Montpera. Pernah satu kali Pak Alfa ikut waktu itu, kita berdoa bersama cuma 10 orang ya, berdoa untuk dan itu menjadi renungan kita bersama. Peristiwa sebesar ini kok tidak diperingati oleh kita.
padahal di Semarang, Surabaya, Ambarawa itu diperingati semua. Nah, apakah dengan alasan 1 Januari kita tidak memperingati? Kalau saya ngomong tadi Pak Opa, itu bulan Hapit ya. Kalau wong Palembang ngomong bulan terjepit, tutup buka belum ya kan? Jadi bulan terjepit. Nggak boleh kawin wong Palembang kalau bulan terjepit itu. Nah, tentu tidak. Kita akan terus menggelorakan kegiatan peristiwa peringatan Perang 5 Hari 5 Malam. Dan juga yang baru terlibat pada hari ini teman kita Raden Muhammad Rian Jauhari Bule. Gitu ya. Terima kasih. Rian ini punya gedung Al-Hijrah ya di Sukabangun 1. Beliau ragu-ragu mau ikut. Saya paksa dia kembali dari Jakarta kembali ke Palembang tanggal 31. Seharusnya besok kembali. Karena apa? Karena Rian kalau ikut jadi Belando, tak payah make up lagi. Tak payah tinggi ke badan lagi. Jadi terima kasih Rian sudah mensupport acara ini dan banyak hal ya yang disupport. Kemudian terutama pada para veteran, sahabat veteran, Pak Anjar, ya Pak Anjar ya, Mas Anjar sudah mensupport kita dan kemarin dari Legion Veteran mengirimkan nama 20 orang. Nah, 20 orang itu saya tanya yang sudah mendahului kita beberapa bulan yang lalu. Itu di Pelaju Bapak siapa itu Pak? Hah? Usman. Ruslan. Pak Ruslan umur 93 tahun telah mendahului kita. Ada satu lagi Bapak. Siapa Pak? Pak Rodi. Saksi sejarah. 94 sama dengan Pak Ruslan kemarin ya. Pak Ruslan mendahului kita, mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah ya, ditempatkan tempat yang layak. Nah gitu. Nah kemarin saya dapat telepon dari TP Sriwijaya juga. Jadi Kak Darmawan ini juga mewakili TP Sriwijaya dari Febri Trajumas ya. Nah kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun Kodam 2 Sriwijaya ya. Pak Ruslan juga ulang tahun. Wah luar biasa. Nanti ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Sultan. Nah saya ingin sedikit menyampaikan saja bahwa Kapten Aripa itu saya kira patut kita contoh semangatnya ya. Ini semacam sketsa sedikit hari-hari terakhir Kapten Aripa. Hari itu 28 Desember 1946 Letu Aripai dengan sepeda motornya memeriksa keadaan pasukan di Jalan Pagar Alam sekitar kaki Bukit Caritas. Ketika itu sedang terjadi kontak senjata antara Belanda yang menguasai Bukit Caritas dengan para tentara Republik Indonesia yang dibantu oleh Tentara Keamanan Rakyat. Tak dapat ditolak. Malang menimpa pemuda anak Pangeran Harun yang berasal dari dusun Cempaka ini. Sebutir peluru menembus bagian bahu kanannya dan dia pun terkapar. Untunglah peristiwa itu disaksikan beberapa orang pasukan yang segera membopongnya ke klinik Dr. Ibnu Sutowo yang berada di Jalan Dempu. Setelah 5 hari dalam perawatan, terdengar sangat jelas oleh Aripai suatu tembakan bergemuruh di luar klinik, seakan ingin menghancurkan kota. Memang demikianlah adanya. Sejak 1 Januari 1947, perang kota telah dimulai. Menurut kabar, perang dipicu oleh beberapa orang Belanda yang entah karena mabuk di malam tahun baru atau karena memang disengaja untuk memprovokasi. Sekitar jam 11 siang keluar dari dalam benteng Kuto Besar dengan kendaraan mobil Jeep Willys menuju Caritas. Sejak dari Tengkuruk, mereka telah melepaskan tembakan-tembakan di depan Masjid Agung
tembakan Belanda dibalas oleh Letnan Ahmad Malaya, seorang keturunan Malaysia yang berpihak pada Republik. Teriakan dan komando siap sambung menyambung dan diteruskan dari kampung ke kampung. Seluruh tentara Republik Indonesia, para pemuda dan barisan pertahanan rakyat telah siap menghadapi segala kemungkinan. Hari itu 3 Januari 1947, Letu Aripai sudah tak sabar ingin bergabung dengan pasukannya di Sungai Jeruju. Lalu bersama Letda Aziz yang baru 1 malam dirawat di klinik yang sama, meski luka belum sembuh, mereka keluar melarikan diri, bergabung kembali dengan pasukannya di Sungai Jeruju. Seorang Pandrih Imron yang dengan mengayu becak telah mengantarkan mereka ke Pasar Kuto. Aziz diantar oleh anggota Palang Merah ke markas PMI terdekat, sedangkan Kapten Aripai pergi menuju markas pasukannya di Sungai Jeruju. Saat itu markas Sungai Jeruju sedang diserang dengan gencar. Hanya sempat beberapa saat dia memimpin, sebuah mortir meledak di dekatnya. Serpihan-serpihan menghantam tubuhnya yang masih lemah. Dia pun terjatuh ke sungai. Besoknya mayatnya terapung di antara pipa-pipa kilang minyak di Sungai Jeruju. Pemuda itu, pemuda yang berani, yang tidak tahan karena kotanya digempur, telah menyerahkan nyawanya untuk Republik ini. Masih adakah semangat itu bersemayam di antara kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pembacaan puisi oleh Bapak Dr. Andes Kiagus Haji Sulaiman Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati banyak ini senior Pak Oba, Disbudpar Provinsi, Tukang Bawas, anggota Dewan, Kak Iwan Darmawan, orang tua kami, para anggota LPRI, Pak Reza, Pak Nidia, seluruh yang hadir pada saat ini. Mungkin sebelum saya membacakan puisi ini, mungkin sedikit kami juga menyampaikan mewakili pemerintah Kota Palembang. Jadi sebagaimana kita ketahui, sebetulnya momen peringatan Perang 5 Hari 5 Malam ini sebetulnya benar apa yang dikatakan oleh Pak Oba tadi. Ini tentunya harus kita berkolaborasi. Kami dari pemerintah kota siap. Kita berharap ke depan peringatan ini akan lebih viral lagi, seperti halnya perjuangan 10 November. Nah, jadi ini harus diketahui oleh seluruh masyarakat yang ada di Kota Palembang. Begitu susah payahnya para pejuang kita bagaimana merebut, mempertahankan kemerdekaan sehingga kita bisa hidup seperti ini pada saat ini. Mungkin ini ada puisi yang disampaikan, lagu dari pasukan terakhir, karya Nasrul Sani. Pada kapal terakhir sampai ke Jogja,
Bimbang telah datang padanya lah. Langit telah tergantung suram, kata-kata berantukan pada arti sendiri. Bimbang telah datang padanya lah, dan cinta tanah air akan berupa peluru dalam darah, serta nilai yang bertebaran sepanjang masa. Bertanya akan kesudahan ujian, mati atau tiada mati-matinya. Oh Jenderal, Bapak, tiadakan engkau hendak berkata untuk kesekian kali? Ataukah suatu kehilangan keyakinan? Hanya kanan tetap tinggal pada tidak sempurna, dan nanti tulisan yang telah diperbuat sementara akan hilang ditiup angin karena ia berdiam di atas pasir kering. Oh Jenderal, kami yakini akan mati. Tiada lagi dapat melihat kelabu laut kenangan Indonesia. Oh Jenderal, kami yakini akan jadi tanah, pasir, batu, dan air. Kami cinta kepada bumi ini. Mengapa pada hari-hari sekarang matahari sangsi akan rupanya dan tiada pasti pada cahaya yang akan dikirim ke bumi? Jenderal, mari jalan di muka. Mari kita hilangkan sengketa ucapan dan dendam kehendak pada cacat keyakinan. Engkau bersama kami, engkau bersama kami. Mari kita tinggalkan ibu kita. Mari kita biarkan istri dan kekasih mendoa. Mari Jenderal, mari. Sekali ini derajat orang mencari dalam bahaya. Mari Jenderal, mari. Terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka. Selanjutnya kita akan menyaksikan pula orasi kebangsaan yang akan disampaikan oleh Paduka Yang Mulia Sultan Mahmud Badruddin IV Cayo Wikramo Raden Muhammad Fawaz Diraja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati di sini veteran yang telah berjuang membuat kita, ada Pak Rodi dan juga Ketua Veteran beserta rekan-rekan. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Sumsel Pak Aufa Sahrijal, ada juga di sebelahnya Pak Saiful Fadli, anggota Dewan Komisi 5 dari PKS, merupakan sahabat saya juga. Dan juga sebelahnya ada Kak Iwan Darmawan dari JIP, dan juga di sini kami hormati ada Kando Sulaiman Amin yang selalu mensupport kegiatan pariwisata di Kota Palembang. Ada juga Raden Muhammadian, walaupun dia seperti Indot ya wong kita juga. Bapaknya wong kita dapat anaknya luar. Nah, kami dapat kaca, kami dapat wong sini lah. Dan juga Ketua Panitia Dr. Dedi Irwanto dan juga seluruh komunitas yang ada di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau makanan kita ucapkan terima kasih sama KPPKM dan juga ada Baso Ajis dan juga ada Kafir Azwar. Ini siapa lagi nih? Semuanya ya. Saya minta maaf bila tidak saya sebutkan satu persatu.
juga rekan-rekan media yang telah mensupport kegiatan ini. Ada Cek Wan, ada Cek Jun, ada Mang Dayat, ada Palpres, semuanya apa? Buri, Berita Pagi, yo. Sama juga dari Kiki Entertainment, Kirana Entertainment. Jadi Gandus TV, CS kita nih. Jadi pada hari ini benar juga kita mengingat, apalagi dan Pak Aufa sekitar 5 tahun yang lalu ya, kami berada di bawah monumen itu, monumen perjuangan rakyat. Kita mengenang perjuangan ini. Kami duduk dengan tikar, kemudian berpikir, apakah masyarakat Palembang tahu ini apa? Apa monumen ini? Semegah ini, sebesar ini. Orang hanya tahu Montpera, tapi tidak tahu apa isinya, apa yang terjadi di sini. Makanya kami semua kemudian berinisiatif, kita bersama-sama bagaimana masyarakat memperingati perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ini adalah mempertahankan kemerdekaan yang sangat luar biasa. Sebelumnya zaman Kesultanan mempertahankan untuk menahan supaya tidak dijajah. Sekarang ketika zaman veteran Pak Rodi dan kawan-kawan, itu adalah untuk mempertahankan kemerdekaan tahun 1947. Banyak darah yang mengalir, banyak nama pahlawan yang sudah dibuat di jalan di Sumatera Selatan ini. Apakah semuanya tahu kenapa mereka mendapatkan nama sebagai jalan? Jalan Kapten Arifai, orang tahunya kalau nak ke Ikon lewat sana, ya kan? Nak ke DPR lewat sana. Tapi kita harus tahu bahwa disitulah pertempuran antara Kapten Arifai melawan penjajah kolonial. Dan kami ingin mudah-mudahan ke depan bisa menjadi agenda yang memang sudah disiapkan oleh Dinas Budaya Pariwisata, baik kota, provinsi, dan sinergisitas antara anggota dewan bagaimana membantu menggolkan dari Pak Aufa pendanaannya tersebut. Karena di sini kami semuanya swadaya, gotong royong, mulai dari persiapan sampai terjadi hari ini. Persiapan pada kali ini hampir makan waktu 1 bulan ya, 1 bulan lebih. Beberapa kali diadakan di Al-Hijrah, di Istana Adat, dan beberapa tempat yang memang tujuannya untuk menyukseskan kegiatan ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih para veteran yang telah memberikan kami nikmat Palembang Sumatera saat ini. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon tetap berada di tempat. Selanjutnya pemotongan tumpeng dari Paduka Yang Mulia Sultan Mahmud Badruddin IV untuk ulang tahun ke-77 Kodam 2 Sriwijaya. Jadi itu kami undang kepada Bapak Ruslan, Pak Dodi untuk dapat maju juga, Bapak Aufa,